Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 11. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Shalom juga Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Materi pembelajaran kita hari ini dengan topik keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Bacaan Alkitab dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Indikator dari materi kita hari ini yang pertama, menganalisis secara kritis masalah perceraian yang terus meningkat sebagai dampak dari keluarga yang tidak kuat. Kedua, memaknai keluarga yang dibangun di atas Kristus sebagai batu yang kokoh berdasarkan Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ketiga, menghayati dan memaknai keluarga sebagai fondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. Dan yang terakhir, menjelaskan aspek-aspek karakter bangsa dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kasus perceraian terus marak dan meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, perceraian dipahami sebagai berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan, suami istri tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka meminta pemerintah untuk memisahkan atau memutuskan hubungan tersebut. Terdapat dua jenis perceraian, yaitu cerai hidup dan cerai mati. Maksudnya, salah satu pasangan meninggal. Banyak faktor yang menjadi penyebab perceraian, misalnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena masalah ekonomi, adanya orang ketiga atau perselingkuhan bahkan perzinahan, krisis moral yaitu tanggung jawab suami atau istri yang dilalaikan, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Masalah keluarga ini tidak dapat didiamkan begitu saja. Sebagai generasi penerus bangsa, remaja Kristen perlu dibekali dengan norma-norma dalam masyarakat dan nilai-nilai Kristiani sehingga kelak keluarga yang dibangun adalah keluarga yang kuat dalam landasan moral sehingga masalah ini dapat dikurangi. Banyak sekali berita di media massa maupun elektronik ketika bencana datang, rumah-rumah rubuh serta hancur karena memiliki pondasi yang tidak kuat. Tanpa pondasi yang kuat, tidak ada rumah yang tetap berdiri tegak melawan bencana tersebut. Sama halnya dengan keluarga. Kekuatan berdirinya keluarga adalah pondasi yang kuat. Di dalam Alkitab telah difirmankan apa landasan yang kuat di mana sebuah keluarga harus berdiri. Anak-anak ibu tentu sudah pernah mendengar tentang kisah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Sekarang baca dan pahamilah kisah tersebut dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Matius pasal 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Matius pasal 7 ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari bacaan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah orang yang bijaksana dan siapakah orang yang bodoh? Kedua, mengapa disebut orang bijaksana dan orang bodoh? Ketiga, hubungkanlah orang yang bijaksana dan orang yang bodoh dalam kehidupan keluarga. Keempat, apakah yang harus dilakukan agar kehidupan keluarga menjadi kokoh dan kuat? Orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya.
Orang bodoh adalah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya. Demikian pendapat saya Ibu Linda Simanjuntak. Mereka disebut orang bijaksana karena mendirikan rumahnya di atas batu atau Kristus, dan disebut orang bodoh karena mendirikan rumah di atas pasir atau duniawi, misalnya harta, kekuasaan dan kehormatan. Demikian pendapat saya Ibu Linda Simanjuntak. Orang bijaksana dalam kehidupan, jika ada masalah dalam keluarga akan bersandar pada Tuhan, serta dapat menghadapi masalah dan tetap kokoh juga selamat. Tetapi jika orang bodoh dalam kehidupan keluarga, jika ada masalah atau tekanan dalam hidup maka akan mengalami kehancuran. Demikian jawaban saya Ibu Linda. Agar kehidupan keluarga menjadi kokoh dan kuat maka keluarga harus membangun rumah di atas Kristus serta seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Demikian pendapat saya Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali jawaban anak-anak Ibu. Terima kasih. Jadi seperti perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 24-27 tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh, membangun rumah diartikan sebagai membangun kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Setiap orang percaya yang mengalami lahir baru, maka ia mulai membangun kehidupan yang baru. Supaya kehidupan ini kuat, maka harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Tuhan Yesus menyebut dasar ini adalah batu karang, yang diwakili oleh batu karang adalah Kristus sendiri. Jika kehidupan keluarga dibangun di atas Kristus, maka keluarga akan memiliki kehidupan yang kokoh dan akan aman serta selamat, meski harus mengalami berbagai tekanan yang sulit. Apa yang dimaksud dengan membangun di atas Kristus? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Membangun di atas Kristus artinya seluruh kehidupan keluarga bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Seluruh bangunan kehidupan keluarga bertumpu sepenuhnya kepada Kristus sebagai landasan hidup keluarga. Kristus akan sepenuhnya menopang kehidupan keluarga Kristen dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan dan memampukan keluarga melewati ujian sehingga tetap kokoh dan kuat berdiri serta memperoleh keselamatan kekal. Perbedaan kedua rumah terletak pada dasarnya. Dilihat dari luar mungkin tampak sama baik dan indah, namun berbeda dalam hal dasar, yakni kekuatan dan kualitasnya. Keluarga Kristen sering menghadapi berbagai masalah yang berat, yang datang dari luar. Masalah keluarga, ekonomi, tekanan-tekanan dari masyarakat, godaan iblis, dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan kehancuran. Masalah kadang-kadang datang secara tiba-tiba, bahkan di luar kemampuan. Keluarga Kristen harus selalu siap menghadapi berbagai masalah yang datang. Dalam realita yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen adalah sangat sulit untuk mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika keluarga Kristen benar-benar mengandalkan Kristus sebagai landasan hidup dan setiap hari mau berusaha keras membangun hubungan yang dalam dengan Kristus, serta menjadikan kasih sebagai pengikat, maka Kristus akan menolong umatnya untuk dapat melakukan kehendaknya. Ibu Linda Simanjuntak, bagaimana cara membangun karakter yang kuat dalam diri anak keluarga Kristen? Mohon penjelasannya Ibu. Keluarga Kristen memiliki peluang yang besar untuk membangun karakter yang kuat dalam diri anak dalam keluarga. Tentunya dalam hal ini hanya keluarga yang harmonis, yang di dalamnya terdapat sejuta cinta, kasih sayang, serta integritaslah yang kemudian mampu membuat model pendidikan yang terbaik untuk anak. Maka dari itu keluarga Kristen harus mampu menjadi model pendidikan terbaik bagi anak. Untuk menjadi pribadi Kristen yang kuat, setiap anggota keluarga termasuk anak-anak perlu selalu membiasakan hidup dalam pola hidup Kristiani setiap hari. Pembiasaan hidup adalah hal yang paling penting sekaligus merupakan suatu kebutuhan. Dalam hal ini kita perlu membiasakan berelasi secara sengaja dengan Tuhan, sehingga pengembangan kehidupan dengan Tuhan menjadi suatu kebutuhan. Pribadi Kristen dalam jemaat awal mempunyai kebiasaan untuk mengembangkan kehidupan rohani dengan Tuhan dan sesama sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 berikut ini.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam ayat ini mengandung beberapa hal yang menarik dalam mengembangkan kebiasaan hidup rohani setiap hari. Pertama, pribadi dan keluarga Kristen setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya, setiap hari kita harus bertekun dan setia untuk membaca dan memahami Alkitab sebagai pengajaran rasul-rasul. Kedua, persekutuan bersama. Ketiga, berkumpul, memecahkan roti atau melakukan perjamuan kudus. Keempat, berdoa bersama untuk kepentingan pribadi, sesama, dan gereja. Bagaimana membiasakan kehidupan rohani dalam kehidupan keluarga maupun secara pribadi? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pertama, di pagi hari beribadalah secara singkat kurang lebih 10 menit bersama keluarga, bapak, ibu, anak, dan orang yang tinggal dalam keluarga. Yang dilakukan adalah berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca renungan harian atau penjelasan singkat dari salah seorang anggota keluarga tentang ayat yang dibaca. Diakhiri doa syukur atas firman Tuhan, mendoakan kegiatan sepanjang hari ini, mendoakan orang lain serta gereja. Kedua, di siang hari secara pribadi sekitar jam 12 siang atau sesudah makan siang, dalam sikap berdoa, hayati dan hafalkan doa Bapa kami dan hukum kasih sebagaimana yang tertera dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ketiga, pada malam hari, sebelum atau sesudah belajar, lakukanlah pembacaan Alkitab dan refleksi terhadap apa yang terjadi pada hari itu. Kalau dalam keluarga anak-anak ibu sudah memiliki kebiasaan itu, lanjutkan dan pertahankan. Jika keluarga anak ibu belum memiliki kebiasaan itu, kamu bertugas untuk mengajak anggota keluarga beribadah secara rutin. Pribadi Kristen yang kuat harus juga mempunyai aspek-aspek karakter bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan karakter bangsa adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada anak dan remaja yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia yang berakhlak mulia. Apa sajakah aspek-aspek karakter bangsa yang mendukung karakter Kristen? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Aspek karakter bangsa yang mendukung pribadi karakter Kristen adalah sebagai berikut: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga dipanggil untuk mengembangkan aspek-aspek karakter bangsa untuk mendukung karakter Kristen. Anak-anak ibu pasti dapat melakukannya. Berusahalah dengan sungguh-sungguh, sehingga kamu dapat lebih mengasihi dirimu sendiri, disenangi orang, dan hidupmu berkenan kepada Allah. Kesimpulan materi kita hari ini, keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun dan bertumpu seutuhnya di atas Kristus, sehingga setiap persoalan yang datang dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya.
Keluarga yang kuat akan memberikan dampak positif bagi anak dalam proses pertumbuhannya, sehingga anak akan memiliki karakter yang kokoh berakar dalam Kristus. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti SMA kelas 11 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.